different but still one. Harmonize differences, strengthen unity for a strong Indonesia. Happy Pancasila birthday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismidian Sukumawi dengan NIM P07131025021. Di video kali ini kita akan membahas salah satu pilar penting negara kita, yaitu demokrasi Indonesia. Demokrasi Indonesia bukan hanya sebagai sistem politik, tetapi juga sebagai cara hidup yang menghargai hak, kebebasan, dan tanggung jawab bersama. Di Indonesia, demokrasi dijalankan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sehingga disebut sebagai demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang berlandaskan pada musyawarah, gotong royong, dan keadilan sosial. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Di Indonesia, demokrasi memiliki ciri khas tersendiri yang berbeda dengan negara barat. Soekarno memperkenalkan demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang tidak hanya menekankan kebebasan individu, tetapi juga menonjolkan kesejahteraan sosial, keadilan, dan musyawarah mufakat. Jadi, demokrasi di Indonesia bukan hanya sistem politik, tetapi juga sebagai cerminan dari nilai-nilai kebersamaan dan kemanusiaan. Perjalanan demokrasi Indonesia panjang dan penuh dinamika. Setelah kemerdekaan tahun 1945, Indonesia mengalami beberapa fase demokrasi. Yang pertama, demokrasi parlementer pada tahun 1945 sampai 1959. Pada masa ini, kekuasaan berada di tangan parlemen. Banyak partai politik bermunculan dan pemilu pertama kali diadakan pada tahun 1955 yang merupakan tonggak sejarah penting. Namun, sistem ini tidak stabil karena sering terjadi pergantian kabinet dan perbedaan ideologi antar partai. Yang kedua, demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1966. Setelah mengeluarkan dekret presiden, Soekarno mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 dan memperkenalkan demokrasi terpimpin. Tujuannya untuk menyesuaikan demokrasi dengan kepribadian bangsa, tetapi praktiknya justru membuat kekuasaan terkonsentrasi di tangan presiden dan berujung pada pemerintahan otoriter. Yang ketiga, demokrasi Pancasila, era Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Pada masa ini, Soeharto menggagas demokrasi Pancasila yang menekankan stabilitas dan pembangunan ekonomi. Namun, dalam praktiknya, rakyat tidak memiliki kebebasan penuh karena partai politik dan media dikontrol oleh pemerintah. Yang keempat, demokrasi reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang. Setelah kejatuhan Soeharto, Indonesia memasuki era reformasi. Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen sebanyak 4 kali. Rakyat bisa memilih presiden secara langsung dan kebebasan pers dijamin undang-undang. Era ini menandakan kebangkitan demokrasi sejati di Indonesia. Meski Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti politik uang dan disinformasi digital. Demokrasi Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya, yang pertama,
Kedaulatan rakyat, yaitu kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Yang kedua, negara hukum, yaitu semua tindakan pemerintah harus sesuai dengan hukum. Yang ketiga, pemilu yang jujur dan adil. Setiap warga negara berhak memilih dan dipilih. Yang keempat, perlindungan hak asasi manusia, di mana setiap orang memiliki hak untuk berpendapat dan beragama. Yang kelima, musyawarah untuk mufakat, yaitu keputusan diambil melalui dialog, bukan paksaan. Yang terakhir, keadilan sosial, di mana demokrasi harus menghadirkan kesejahteraan bagi semua, bukan hanya segelintir orang. Artinya, demokrasi Pancasila menekankan keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan bersama, yang dimana artinya demokrasi ini berbeda dengan demokrasi liberal yang hanya fokus pada kepentingan pribadi. Implementasi demokrasi di Indonesia. Penerapan demokrasi di Indonesia dilihat dari berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, aspek pemerintahan. Presiden dan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. DPR dan DPD mewakili suara rakyat dalam pembuatan undang-undang. Yang kedua, aspek politik. Masyarakat bebas membentuk partai politik, berpendapat, dan ikut dalam pemilu. Yang selanjutnya adalah hukum dan HAM, di mana semua warga memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan kebebasan berpendapat dijamin oleh konstitusi. Selanjutnya adalah aspek ekonomi. Demokrasi juga diwujudkan dalam ekonomi kerakyatan seperti tercantum dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Yang terakhir adalah aspek pendidikan, di mana sekolah dan universitas menjadi tempat menanamkan nilai demokrasi seperti melalui pemilihan OSIS atau debat terbuka. Namun, sampai saat ini masih ada masalah seperti rendahnya pemahaman politik, maraknya politik uang, dan lemahnya penegakan hukum yang menghambat kualitas demokrasi. Lalu, apa saja sih tantangan dan upaya penguatan demokrasi? Beberapa tantangan besar yang dihadapi demokrasi Indonesia antara lain adalah: yang pertama, rendahnya kualitas partisipasi masyarakat. Yang kedua, politik uang dan korupsi. Yang ketiga, lemahnya hukum dan pengaruh oligarki. Yang keempat, politik identitas yang memecah belah masyarakat. Dan yang terakhir, ketimpangan ekonomi dan sosial. Adapun upaya untuk memperkuat demokrasi, ada beberapa langkah penting. Yang pertama, menegakkan hukum secara adil dan memperkuat lembaga demokrasi. Yang kedua, meningkatkan literasi digital agar masyarakat cerdas bermedia. Yang ketiga, menghidupkan kembali semangat Pancasila sebagai pedoman moral berpolitik. Yang keempat, membangun budaya demokrasi yang beretika dan menghargai perbedaan. Dan yang terakhir, mengembangkan pendidikan politik sejak dini agar rakyat lebih kritis dan sadar akan haknya. Sebagai kesimpulan, demokrasi Indonesia adalah sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Meski banyak tantangan, kita bisa membuktikan bahwa demokrasi bisa tumbuh subur di bumi Indonesia. Tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga dan memperkuat demokrasi Indonesia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila agar tercipta kehidupan yang adil, damai, dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk menumbuhkan semangat kebangsaan dan kesadaran demokrasi di hati kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.